Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, malam hari ini kami datang kembali sebagai umat-Mu yang bersyukur, umat-Mu yang merasakan anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, menyertai kami, dan kami juga boleh merasakan penyertaan dan kasih-Mu yang memampukan kami menjalani hari-hari kami. Saat kami bersyukur lewat ibadah kami mohon juga Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita ini dengan kembali memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab sebagai dasar bagi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 saya membacakan buat kita semua. Perikop bacaan ini diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali renungan ini dengan mengajak kita semua melihat sebuah gambar ini. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya? Ya.
Kira-kira ada yang tahu nggak cerita di balik gambar ini? Ini gambar yang baru saja beredar di dunia media, begitu ya. Sebuah gambar yang cukup memberi arti atau memberi makna yang luar biasa, gitu. Kira-kira ada yang mengikuti nggak? Ini gambar apa ya? Ya, Bapak Ibu, gambar ini adalah gambar dua orang atlet yang sedang berlaga di Olimpiade Tokyo. Yang satu namanya Mutas Essa Barsim dari Qatar, dan yang satu adalah Gianmarco Tamberi dari Italia. Jadi dua orang ini adalah atlet lompat tinggi. Jadi ada sebuah kisah yang ternyata menarik di balik foto yang ditampilkan ini buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedua atlet ini adalah atlet lompat tinggi yang kemudian keduanya mendapatkan emas bersamaan. Mungkin kita bertanya-tanya ya, gimana bisa dapat emas berdua? Ternyata ada kisah di balik itu semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedua orang ini bersahabat sejak tahun 2017. Meskipun sama-sama atlet dan sama-sama punya bidang yang sama, dan tentunya seringkali berkompetisi begitu ya dalam perlombaan yang mereka ikuti, ternyata mereka juga tetap menjalin persahabatan di antara keduanya. Jadi pada saat Olimpiade Tokyo yang lalu, kedua orang atlet ini menjadi finalis dan sama-sama bisa meloncat dengan ketinggian 2,37 meter. Jadi dua orang ini pada saat itu sedang bersaing untuk dapat emas, dan kemudian memutuskan keduanya untuk menaikkan tiangnya sehingga mereka akan mencoba untuk melompat di jarak atau di ketinggian 2,39. Ya, sama-sama ternyata keduanya tidak bisa di lompatan yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa 2,37. Dan kemudian salah satu di antara mereka, ya kalau tidak salah yang berasal dari Italia, itu mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan usahanya untuk meloncat begitu. Nah, karena melihat temannya ini cedera, sang teman yang lain, atlet yang lain ini kemudian bertanya kepada ofisial pertandingan. Kira-kira, meskipun pada saat itu dikatakan mereka harus kembali meloncat, tapi karena ada yang cedera, yang salah satu yang tidak cedera ini tanya, kira-kira kami boleh nggak tidak meloncat? Dan kemudian boleh nggak kemudian medali emas itu kami dapatkan bersama? Nah, ternyata ofisial pertandingan mengatakan bisa. Sehingga akhirnya, meskipun yang satu punya kesempatan untuk mendapatkan emas sendirian, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia mengalah untuk akhirnya bisa mendapatkan emas bersama-sama. Nah, ini kisah yang sangat inspiratif buat kita semua. Kisah yang mengajarkan kita bahwa memang boleh saja kita berkompetisi, tapi ternyata kompetisi itu juga kadang-kadang juga tidak bisa menghalangi rasa sayang, rasa cinta, rasa persahabatan di antara kita. Dan artinya yang paling utama adalah persahabatan itu. Yang artinya juga relasi atau hubungan itu yang lebih utama daripada sekedar prestasi atau kemudian sekedar medali emas. Nah, itulah cerita yang mengawali renungan kita pada malam hari ini, yang saya ambil dari sebuah kisah yang baru saja terjadi di Olimpiade Tokyo ini. Ya. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu saya mengambil cerita itu sebagai pengantar bagi renungan kita? Karena renungan kita ini punya tema yang juga saya rasa relevan dengan cerita itu. Temanya adalah untuk kita diajarkan untuk mengalah.
Mengalah bukan berarti kalah, begitu. Kalau tidak salah seperti itu temanya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang digambarkan dalam cerita tadi, dalam foto tadi, dan kemudian juga dalam kisah di balik foto itu, memperlihatkan kepada kita ternyata memang meskipun seringkali kita merasa kalau yang namanya mengalah itu tidak mudah, begitu ya. Apalagi kalau kita ini ada dalam sebuah situasi kompetisi, kita berlomba, bahkan juga dalam kehidupan kita ini kan juga kita mungkin kadang-kadang harus juga berkompetisi dengan banyak orang. Kadang-kadang yang namanya mengalah dengan orang lain itu tidak mudah kita lakukan. Kita malah seringkali merasa kita harus menang dibandingkan orang lain. Kita mau prestasi kita atau apa yang kita miliki itu lebih tinggi daripada orang lain. Itu menggambarkan bahwa memang apa yang saya katakan tentang mengalah itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Cerita tadi kemudian memberikan sebuah teladan buat kita, ternyata bisa juga kita lakukan. Bisa juga orang yang kemudian dalam kompetisi yang seringkali yang dipikirkan hanya juara, hanya medali emas, tapi ternyata ada orang-orang yang tetap saja melihat bahwa yang namanya emas, yang namanya juara bukan hal yang paling penting dalam kehidupannya. Nah, ini yang juga kemudian kalau kita hubungkan dengan bacaan firman Tuhan malam hari ini, yaitu kisah kehidupan, relasi, kekerabatan antara Abram dan Lot, juga menggambarkan situasi yang serupa. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu, tadi firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa Abram itu pergi dari Mesir, kemudian bersama-sama dengan dia ada keponakannya namanya Lot. Jadi Lot ini adalah anak dari adik paling mudanya Abram, namanya Haran. Jadi artinya bahwa dia adalah keponakan yang ikut bersama-sama dengan dengan Abram, dan dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan mereka ini punya boleh dikatakan harta yang mungkin ya bisa kalau dikatakan sama juga mungkin tidak, tetapi sama-sama dikatakan di sini mereka punya kekayaan. Jadi baik Abram maupun Lot digambarkan di sini adalah orang-orang yang punya kekayaan. Mereka punya dikatakan ternak, punya perak, punya emas, punya kemah, dan lain-lain. Nah, artinya mereka saat itu memutuskan tinggal bersama-sama, hidup sebagai keluarga. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu diceritakan di sini bahwa ada persoalan yang terjadi yang digambarkan di ayat yang ke-6 dari bacaan kita. Tanah yang di negeri itu dikatakan tidak cukup luas, sehingga muncullah perselisihan. Perkelahian dikatakan di ayat yang ke-7 antara gembalanya Abram dengan gembalanya Lot. Berebutan begitu ya. Karena mungkin kita bisa bayangkan mungkin saking banyaknya hewan yang mereka miliki, mereka membutuhkan lahan yang sangat luas dan ternyata negeri itu tidak mencukupi. Sehingga pada saat mereka menggembalakan ternak-ternak itu, mereka berebutan. Dan dalam perebutan itu terjadi perselisihan. Terjadi kemudian perkelahian, bahkan dikatakan di ayat yang ke-7 itu. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Abram berusaha menyelesaikan persoalan ini. Mungkin kalau kita bayangkan, kita menjadikan diri kita sebagai Abram, ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu akan bertindak seperti apa. Tapi kalau mungkin banyak orang merasa karena saya ini paman, saya ini adalah orang tua, mungkin boleh dikatakan kalau dalam bahasa beberapa daerah kan ini bapak tua begitu ya. Karena dia ini kan omnya, tapi om yang lebih tua daripada orang tuanya begitu. Artinya mungkin merasa bahwa saya lebih berhak. Sehingga kalau kemudian kita ada dalam posisi Abram, mungkin saja kemudian kita mengatakan kepada Lot, Lot, kamu kan keponakan. Saya ini lebih tua. Saya ini punya kuasa begitu. Bahkan saya lebih tua daripada orang tuamu. Kamu yang harus kemudian mungkin menyingkir begitu. Bisa saja terjadi begitu.
Tetapi ternyata Abram tidak melakukan itu. Abram memposisikan dirinya sebagai orang tua yang sangat-sangat berhikmat, sangat bijaksana, sehingga dia sendiri yang mengatakan, mengajak Lot untuk bertemu, berbicara, untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi artinya dari Abram sendirilah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan. Ya, meskipun kita tahu tadi kalau dalam secara mungkin hierarki dalam kekerabatan dalam keluarga, harusnya kan yang muda mungkin biasanya begitu ya yang akan mendatangi dan minta maaf begitu. Tapi ternyata tidak. Abram memposisikan diri sebagai seorang yang berhikmat, bijaksana, yang berasal dari Tuhan. Dia mengajak Lot menyelesaikan persoalan itu, sehingga dia katakan di dalam ayat yang ke-8 dengan sebuah bahasa, dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat bijaksana, dia katakan, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya. Artinya Abram mau menyelesaikan persoalan itu dengan baik-baik, tidak kemudian memposisikan dirinya sebagai seorang yang lebih tua, yang merasa bahwa bisa punya kuasa untuk mengatur Lot pada saat itu, tapi sebaliknya bahkan dia berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, ini menurut saya sebuah hal yang sangat bijaksana begitu ya. Sebagai orang tua memposisikan diri kalau ada persoalan juga untuk ayo kita selesaikan masalah itu bersama-sama. Jangan kemudian dibiarkan. Jadi Abram itu mengatakan seperti itu. Dan artinya juga dari pernyataan itu Abram mau mengatakan bahwa ada pernyataan kita ini kerabat, di situ juga Abram mau mengatakan yang namanya keluarga, kekerabatan, kekeluargaan itu menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Jadi ingat, jangan gara-gara hal seperti ini, ikatan kekeluargaan kita ini akan hilang, akan putus begitu. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang menjadi pesan penting buat kita di masa kini. Karena seringkali dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada ungkapan yang namanya harta atau uang itu nggak kenal keluarga. Kadang-kadang kan hanya karena harta benda, karena warisan, karena kemudian uang, kekayaan, akhirnya orang berselisih paham dengan keluarga, bermusuhan dengan keluarga. Nah, kita lihat bagaimana Abram saat itu memposisikan diri sebagai sosok yang tidak merasa bahwa yang namanya harta itu menjadi hal yang paling utama dalam hidupnya. Yang paling utama adalah kekerabatan, kekeluargaan, relasi yang mereka miliki sebagai keluarga. Relasi itulah yang lebih penting daripada sekedar harta benda, sekedar kemudian uang dan lain-lain. Sehingga bahkan bukan hanya itu saja, dikatakan di sini Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Ya, kembali saya harus katakan, kalau biasanya mungkin sebagai orang yang lebih tua mengatakan, oh saya punya hak untuk memilih, saya pilih duluan, sehingga saya bisa memilih yang terbaik begitu. Tetapi tidak, Abram merasa bahwa dia berikan kesempatan kepada Lot, keponakannya ini, untuk memilih. Sudah, kita selesaikan masalah ini, jangan sampai karena masalah ini kekerabatan keluarga kita kemudian malah terputus, kita rusak hubungan relasi keluarga, biarlah, ya dalam bahasanya, saya mengalah buat kamu. Biarlah kamu, saya berikan kesempatan memilih. Karena kita nggak mungkin nih bisa tetap ada dalam satu lokasi. Yang ada nanti ribut terus. Biarlah kita berbagi lokasi. Begitu. Silahkan kamu memilih. Artinya kalau kamu memilih duluan itu kan artinya Abram juga memberikan kesempatan pada Lot untuk bisa memilih tempat yang lebih baik. Jadi kan Lot punya kesempatan itu ya. Dia bisa lihat semua lokasi mana yang lebih baik, yang lebih subur, dan itu yang terjadi. Lot kemudian memilih tempat yang dianggapnya lebih subur, dikatakan dekat Sungai Yordan itu, Sodom dan Gomora itu. Dan itu kemudian diterima oleh Abram. Dia tidak kemudian merasa bahwa saya yang harusnya punya tempat yang lebih baik daripada Lot.
Tapi sebaliknya sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, dia merasa ya sudah biarkanlah Lot ini diberi kesempatan yang lebih baik. Jadi kita lihat bagaimana Abram menempatkan dirinya sebagai sosok yang tadi yang pertama kita belajar bahwa dalam hikmat dan kebijaksanaan dia memutuskan untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu. Kita juga belajar bahwa Abram pada saat itu tidak merasa harta itu menjadi hal yang paling utama. Dengan kata lain, dia tidak terikat dengan harta benda itu. Ini kan sama dengan istilah ya, seringkali kan kita diingatkan, yang namanya harta benda, kekayaan itu nggak dibawa mati. Ngapain sih kita ribut-ribut soal harta, soal kekayaan, soal warisan, padahal itu nggak kita bawa mati, begitu ya. Malah kemudian akhirnya bisa saja membuat kita bermasalah dengan keluarga, dengan kerabat kita. Abram memberi contoh yang baik di sini. Bagaimana keluarga itu yang paling penting. Hubungan relasi itu yang lebih penting daripada harta, daripada kekayaan. Nah, itu juga dilakukan dan juga mungkin disampaikan oleh Abram dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah keyakinan iman, bahwa kenapa dia kemudian tampaknya tidak merasa bahwa dia nggak perlu harta, ya bukan hanya karena dia sudah punya harta begitu banyak, tapi juga karena dia meyakini, karena dia mengimani betul akan janji Tuhan baginya. Kan kita lihat ya Bapak Ibu, kalau dalam pasal 12 itu dikatakan di pasal 12 kitab Kejadian, Tuhan itu sudah berjanji sama Abram. Kita lihat di ayat 1 dan 2 itu. Sampai yang ketiga. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji inilah yang diimani oleh Abram. Dia percaya bahwa Allah sudah berjanji. Allah sudah memberikan sebuah perjanjian kepadanya. Sehingga dia percaya janji Tuhan ini pastilah yang akan senantiasa digenapi oleh Tuhan buat dirinya. Meskipun kan kita juga tahu kalau bicara panggilan Abram untuk keluar ini saja, Abram nggak tahu mau kemana. Dia harus meninggalkan kenyamanannya, dia harus meninggalkan sanak saudaranya, wilayah tempat kelahirannya, dia harus pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dan itu dia lakukan. Dan itulah yang kemudian senantiasa dia pegang dalam hidupnya, sehingga saat dia punya persoalan dengan Lot sekalipun, dia tetap mengimani dan percayakan janji Tuhan itu, sehingga dia memberikan kesempatan yang terbaik kepada Lot pada saat itu. Dia mengalah. Bisa saja kan, tadi saya katakan, bisa saja dia merasa saya yang harus menang, saya yang harus utama. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia percaya apapun yang akan menjadi, yang akan ditentukan oleh Tuhan buat dia, pada saat dia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Lot, dia percaya apapun itu, maka Tuhan terus akan menyertai dia, dan Tuhan juga akan terus menjamin kehidupannya. Jadi artinya, kita belajar juga bahwa dalam keyakinan iman itulah Abram menjalani kehidupannya. Dia bisa mengalah buat Lot. Karena dia percaya ada janji Tuhan yang lebih besar daripada sekedar harta, sekedar diambisi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita juga belajar bersama-sama dari kisah ini. Banyak hal yang kita pelajari, yaitu relasi keluarga, bagaimana kita juga belajar untuk bisa senantiasa mengalah, bukan berarti kalah, begitu ya. Dan juga belajar juga untuk senantiasa percayakan janji Tuhan buat kita semua. Kalau Tuhan sudah berjanji buat kita, Tuhan nggak akan ingkari. Tuhan nggak seperti kita manusia yang seringkali ingkar janji. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Kalau Tuhan katakan kepada kita semua hari ini, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, itulah yang akan senantiasa ditepati oleh Tuhan buat kita. Jadi biarlah kita juga meyakini janji itu dalam hidup kita.
Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita imani, kita percaya ada janji Tuhan yang menyertai hidup kita, yang menguatkan kita, yang pastinya akan membuat kita dimampukan menjalani kehidupan kita. Sehingga membuat kita nggak usah khawatir akan apapun, begitu ya. Jangan berlebihan lah. Kalau khawatir saya rasa ini manusiawi lah. Kita nggak bisa lepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi jangan berlebihan. Jangan seperti orang yang nggak punya pengharapan. Jangan seperti orang yang nggak punya Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang sudah berjanji buat kita menyertai, dan itulah yang harus kita pegang sepanjang kehidupan kita. Sehingga saat kita menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita percaya betapapun beratnya kesulitan pergumulan kehidupan kita, kita punya Tuhan, tempat kita berharap, tempat kita bermohon, Tuhan yang sudah menjanjikan penyertaan buat kita. Mari kita tetap terus berserah diri pada Tuhan. Mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita tetap terus beriman kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua menjalani hidup kita dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam segala situasi yang harus kita hadapi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.